menanggapi perkembangan dari kasus dengan saksi dari klien kita Insanul Fahmi ya dari kantor Tommy Triyunanto. Saya merupakan tim dari kantor Bang Tommy ya. Kasus Bareskrim ini kan akhir-akhir ini kan kita sangat pengen kepastian hukum ya. Kita terus dari PH untuk mendorong gitu ya terungkapnya pelaku-pelaku lain ya, bukan hanya stop di pelaku saudara A ya, tapi ada indikasi dan ini patut diduga keras ada pihak-pihak yang kita cukup kaget juga ya. Nah, cukup kaget juga ada patut diduga keras ada keterlibatan dari saudari M ya, lantas kakaknya juga ya anggota kepolisian ya, ada patut diduga keras ada keterlibatan, lantas ada saudara V ya, lantas ada P juga ya. Dan ada pelaku-pelaku lain yang patut diduga ya, dan kita menunggu banget untuk ada kepastian hukum dan ketegasan dari penyidik di Bareskrim begitu. Nah, tapi akhir-akhir ini kita sangat prihatin karena kasus ini udah mulai digeser ya, dengan naikin lagi nih kasus yang 7 bulan yang lalu gitu ya, yang harusnya udah nggak perlu diungkit-ungkit lagi gitu loh, karena kan ini masing-masing pihak sudah berproses ya. Jadi kita sangat prihatin gitu loh. Jadi saudara Mawa ya yang saat ini masih sebagai istri sah Insanul Fahmi ya, terus memantik situasi jadi panas lagi gitu loh. Padahal kami dari tim PH Insanul ini sudah minta pengertian gitu loh dengan Inara Rusli ya, untuk kalaupun ya patut diduga kerasnya ada keterlibatan Mawa gitu loh. Ini kita menganggap ini bahwa Mawanya hanya korban yang diperalat dengan pihak lain gitu loh. Jadi kalau ini bisa ya seperti kata ketua ya dengan Bang Tommy, ini seperti kasus ijazahnya Pak Jokowi ya, tidak seluruhnya harus diproses, tapi ada yang kita anjurkan untuk RJ. Nah, ini kan akan kita menyelamatkan Mawa begitu ya, karena bagaimanapun Insanul ini pengen Mawa ini jangan terseret di kasus yang di Bareskrim, karena ancamannya kan tidak main-main ya. Pasal 332 ini kan mau ayat 1 dan ayat 2 itu di atas 5 tahun, artinya ya pasti ditahan gitu ya kalau udah di atas 5 tahun. Dan ini juga dendanya juga nggak main-main, 500 sampai 2 miliar gitu loh ya. Dan ini juga akan menjadi cerita dan sejarah yang buruk juga untuk anak kami yang Insanul nyatakan bahwa ya jangan sampai ibunya terlibat gitu loh dengan kasus yang istilahnya menjatuhkan ya wibawa ya, martabat, nama baik suaminya yang merupakan ayah dari anak mereka. Dan ini kan kasihan untuk mental anak kalau sampai itu benar-benar ya terbukti begitu. Makanya kita sayangkan banget ya, apalagi kalau sampai terseret. Jadi Insanul masih minta kami untuk kalaupun memang mungkin ya patut diduga keras ini terlibat Mawa ya ditarik gitu loh sebagai korban, salah satu korban juga gitu. Tapi kita minta juga Mbak Mawa juga bijaksana ya, meredahkan tensi juga. Jangan sampai kita minta kebijaksanaan dari pelapor yaitu Inara ya, ternyata Mbak Mawa terus seperti mengajak perang terus yang nggak berkesudahan gitu loh ya, sampai ada kalimat dan ngomentarin di saat Inara mencari nafkah ya, dikomentarin. Saya jadi inget nih video 2 jam gitu loh, saya jadi inget nih dia lagi main sama suami saya 2 jam gitu ya. Saya akan ungkit ini sampai ke akhirat, apakah pantas gitu loh ya seorang istri yang terus-menerus gitu loh mengungkit dan membuka aib suaminya gitu ya. Dalam Islam ya, suka tidak suka gitu ya, Inara ini menikah secara agama, sah secara agama ya. Dan saya pun kalau kita mau ngomong jujur, Mbak Mawa juga nggak bisa menyatakan bahwa Mbak Mawa benar-benar 100% tidak bersalah atau bersih, tidak. Karena sebagai seorang istri, omongan itu harus hati-hati banget, karena omongan itu adalah doa gitu ya. Kenapa? Karena Mbak Mawa pernah memberi izin gitu loh, berpoligami dengan suaminya. Ya terlepas itu dengan Inara atau dengan perempuan yang lain gitu, dengan nama lain, tapi izin itu udah pernah diberikan. Kalau kita sudah memberikan izin berpoligami, berarti kita udah siap dong dengan konsekuensi poligami, yaitu berbagi nafkah lahir dan batin, ya, berbagi perhatian, berbagi cinta, bahkan berbagi ranjang ya. Ini
saya harus kasih tahu. Jadi di saat kita sudah memberikan izin poligami ya, kita tidak usah terlalu seperti luar biasa banget begitu ada suami kita ternyata menikah. Memang prosesnya salah, tidak memberitahu, tidak memperkenalkan istilahnya ya. Tapi izin itu pernah keluar gitu loh. Nah jadi jangan terus ini dijadikan konsumsi publik karena Indra juga berhak untuk ini kenapa di saat kita meminta kalaupun di Barreskrim ada keterlibatan Mawa akan dibantu ditarik gitu ya, tidak diproses seperti kasusnya ijazah Pak Jokowi, tapi di sisi lain Mawa seperti lupa diri gitu loh ya, terus merasa pihak yang terzolimin yang paling jadi korban kan nggak patut juga ya, istri terus membuka aib keluarga, aib suami ya kan, karena pengetahuan agama Mbak Mawa ini kita nilai kan udah bagus gitu loh, hijrah ya, hijrah ke arah lebih baik, tapi jangan hijrah hanya pakaian saja gitu loh, hijrah dengan kata-kata ya, cara menyikapi takdir ya, cara menyikapi permasalahan gitu, itu yang kita harapin gitu loh. Jadi jangan terus digoreng-goreng gitu, setiap kali Mbak Mawa posting urusan-urusan yang disebut Mbak Mawa adalah perselingkuhan lah gitu ya, suaminya dengan perempuan lain gitu ya, lantas pengkhianatan suami ya istilahnya ya, tapi di bagian bawah kan selalu jualan gitu kan. Artinya kan jadi jangan sampai Mbak Mawa juga memanfaatkan situasi rumah tangga ini ya, permasalahan rumah tangga ini untuk komersil, untuk mencari uang gitu loh, untuk mencari bisnis gitu loh. Tapi di sisi lain juga mematikan usaha dan Inara untuk mencari bisnis. Dan di saat kami sudah ya istilahnya berjuang untuk kalaupun ternyata nama Mbak Mawa ini terseret, kita anggap sebagai korban gitu loh. Jadi kita minta juga ya jangan terlalu dibuat drama yang tidak berkesudahan. Ingat loh, ini aib keluarga gitu loh. Kita mengharapkan ada kedewasaan lah gitu ya. Ada kedewasaan. Saya pun seorang wanita ya, saya juga suami saya nggak mau berpoligami, tapi saya ada batasan dari awal, dari menikah dan sampai hari ini saya nggak pernah ngasih izin atau ngomong saya ngizinin poligami. Jadi kalau ternyata suami saya poligami, saya bisa marah gitu loh, saya bisa ngambil keputusan. Tapi kan Mbak Mawa harus ingat ya, keterangan dari Mbak Mawa di awal, Mbak Mawa udah pernah mengizinkan berpoligami gitu loh. Jadi waktu kita sudah mengizinkan poligami, kita udah tahu konsekuensinya ya. Nah, gitu ya. Jadi apakah saat ini kita lihat ya kondisi Mawa, dia sedang menjaga jarak atau tidak bertemu lagi dengan Insanul dalam waktu ini, tapi memang belum ada kata perpisahan ya, tapi mereka sudah sama-sama menjaga jarak ya. Jadi istilahnya ini Inara sudah dijauhi dengan Insanul gitu ya, lantas dia dapat serangan terus-menerus tanpa henti gitu loh. Jadi bagaimana kita mau minta untuk kalaupun ya kita berharap jangan ya, kalaupun nanti nama Mbak Mawa tertarik di dalam kasus Barreskrim, bagaimana kita mau minta untuk dicabut? Kan pelapornya Inara ya, suka tidak suka bola panas ada di Inara ya. Kita minta Mbak Mawa juga ini ya jangan diangkat terus gitu loh ya, nggak baik juga ya, jadi tontonan masyarakat gitu ya. Mbak Mawa yang lebih ngerti agama ya udah, permintaan Mbak Mawa kan di BMJ kita udah mau penuhin gitu ya. Tapi ternyata diminta menarik ya perkara di Barreskrim. Ada apa? Jadi kan dugaan-dugaan kuat ini kan jadi semakin yakin gitu ya dari pihak kita dan pihak Inara. Ini jangan-jangan memang benar Mbak Mawa terlibat, dan ada kakak Mbak Mawa yang anggota kepolisian loh, oknum anggota kepolisian yang harusnya paham hukum. Ya kenapa barang bukti yang kalau dianggap kita suatu kejahatan ya, kenapa ditahan sampai 2 bulan? Ada apa gitu ya? Ya jangan-jangan ini ada persekongkolan jahat ya, permupakatan jahat ya. Ini kalau kita tahu ada suatu kejahatan langsung laporin. Kalau kita tahan 2 bulan ya kita akan berpikir gitu loh. Berarti ini ada ada strategi atau pemufakatan jahat, dan siapa orang-orangnya gitu loh. Sampai alur ya dari perpindahan dari video ini, CCTV ini dari rumah Inara ke tangan ke tangan A ini bagaimana ya, lantas nyampe ke tangan Mbak Mawa itu bagaimana ya, lantas siapa yang terlibat, ada aliran dana atau tidak ya. Itulah tadi kita minta ya, buka semua alat komunikasi ya. Jadi kita tahu jejak digital ya, siapa-siapa yang bermain dan siapa-siapa yang mendapat keuntungan dari perkara ini ya, supaya terang
perkara ini ya ada kepastian hukum untuk semua pihak gitu ya. Dan ini biarkanlah proses hukum yang berlaku ya, jangan sampai kita menarik lagi ya. Ya, untuk apa ini kalau bukan untuk ekonomi, untuk pansos ya, dan diangkat-angkat terus padahal kasus proses sudah berjalan, ada apa ya? Jangan sampai nanti masyarakat menilai, jangan-jangan target omset belum tercapai nih, jadi ditarik-tarik terus kan, mumpung lagi panas ya, lagi viral kan, nggak bagus juga ya. Bagaimanapun mereka punya anak ya, kita harus jaga mental anak ya. Jangan sampai nanti terganggu ya karena permasalahan orang dewasa, anak yang tidak mengerti apa-apa jadi ikut terganggu mental, malu dan lain-lain gitu ya. Jadi kedewasaan lah untuk